Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sangaji Niken Hapsari selaku dosen pengampu mata kuliah kajian prosa fiksi drama. Perkenalkan, nama saya Risa Hiriana. Di dalam video ini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Asal-usul Gunung Tangkuban Perahu dari daerah Jawa Barat. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri cantik di sebuah kerajaan di daerah Jawa Barat bernama Dayang Sumbi. Pada suatu hari, ketika ia sedang asyik menenun kainnya, tanpa sadar alat tenunnya pun terjatuh. Karena ia malas untuk mengambilnya, akhirnya Dayang Sumbi pun bersumpah kepada siapapun yang berhasil mengambilkannya. Jika ia laki-laki, maka akan dinikahinya. Ternyata, yang berhasil mengambilkan alat tenun Dayang Sumbi adalah seekor anjing titisan dewa bernama Tumang. Dayang Sumbi pun akhirnya memutuskan untuk menikahi Tumang. Mereka pun hidup bahagia dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang kuat dan tangkas. Namun, sampai dia besar, dia tidak mengetahui bahwa Tumang adalah ayah kandungnya. Pada suatu ketika, Sangkuriang dan Tumang sedang berburu di hutan. Sangkuriang meminta Tumang untuk mengejar buruannya dengan cepat. Namun, Tumang gagal mengejar buruan Sangkuriang. Akhirnya, dengan penuh amarah, Sangkuriang pun membunuh Tumang dan membawa hati Tumang pulang dan diberikannya kepada Dayang Sumbi. Dayang Sumbi yang mengetahui hal tersebut sangat kaget dan marah. Sontak, Dayang Sumbi langsung memukul kepala Tumang dengan sendok nasi dan mengusirnya jauh-jauh. Dayang Sumbi pun akhirnya memutuskan untuk hidup menyendiri dan bersemedi, sehingga diberi kekuatan oleh para dewa dengan paras yang cantik dan awet muda. Bertahun-tahun kemudian, akhirnya Sangkuriang pun kembali ke desa asalnya, dan dia bertemu dengan Dayang Sumbi. Tetapi pada saat pertemuan itu, Sangkuriang tidak menyadari bahwa Dayang Sumbi adalah ibu kandungnya, karena sangat cantik dan muda. Sangkuriang pun langsung jatuh cinta dan melamar Dayang Sumbi. Dayang Sumbi hampir menerima lamaran dari Sangkuriang. Tanpa sengaja, Dayang Sumbi pun melihat bekas luka di kepala Sangkuriang, dan ia pun langsung menyadari bahwa Sangkuriang adalah anak kandungnya yang telah ia usir bertahun-tahun lalu. Dayang Sumbi pun berusaha menggagalkan rencana Sangkuriang untuk menikahinya. Akhirnya, Dayang Sumbi pun meminta kepada Sangkuriang jika ia ingin tetap menikah dengan Dayang Sumbi, ia harus memenuhi satu syarat dari Dayang Sumbi. Syaratnya adalah buatkan satu perahu besar dalam satu malam, perintah Dayang Sumbi kepada Sangkuriang. Dengan kesaktiannya, Sangkuriang menerima syarat tersebut dan berusaha membuat satu perahu dalam satu malam. Ketika semuanya hampir selesai, perahu tersebut pun hampir jadi dengan kekuatan dan ketangkasan Sangkuriang. Dayang Sumbi pun takut kalau Sangkuriang berhasil memenuhi syarat darinya. Akhirnya, ia memutuskan untuk berdoa kepada para dewa agar fajar datang lebih cepat. Tak lama kemudian, fajar pun datang lebih cepat. Matahari telah muncul di langit, dan ayam pun mulai berkokok seperti biasanya. Sangkuriang sangat kesal karena merasa usahanya telah digagalkan oleh Dayang Sumbi. Akhirnya, dengan penuh amarah, Sangkuriang pun menendang perahu yang sedang dibuatnya hingga terkelungkup seperti sebuah perahu.
dan yang kita kenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat, yang terdapat di Kabupaten Lembang. Gunung Tangkuban Perahu terlihat seperti sebuah perahu dari arah selatan. Jadi amanat yang dapat kita ambil dari cerita Tangkuban Perahu tersebut adalah yang pertama, pentingnya kita untuk bisa mengontrol emosi dalam diri agar terkesan tidak meledak-meledak dan tersalurkan sesuai dengan tempatnya. Lalu pentingnya sebuah kejujuran dari awal, karena kita tidak akan tahu ke depannya akan seperti apa. Berikutnya, berbaktilah kepada orang tua. Dan yang terakhir, jangan melawan takdir yang sudah ditetapkan. Karena bagaimanapun juga seorang anak tidak akan pernah bisa menikahi ibu kandungnya sendiri. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.